Akhirnya Spider-Man Brand New Day new trailer akhirnya sudah dirilis oleh pihak Sony Pictures dan juga Marvel Studios. Yang dimana seperti kalian tahu ya bahwa ini merupakan sequel dari Spider-Man yang versinya Tom Holland, yang dimana udah total 4 film ya, 4 film, dan ini adalah pertama kalinya Spider-Man keluar dari bayang-bayang Tony Stark. Karena seperti kalian tahu ya bahwa Tom Holland itu ketika di film pertama, kedua, ketiga, jujur ya, gua nggak merasakan dia menjadi Peter Parker, men. Oke, kenapa? Itu bukan Peter Parker yang gua kenal, men. Ada backingan Stark Industries lah, ada backingan Avengers lah. Bahkan ketika dia menghadapi semua musuh-musuhnya, literally itu bukan musuhnya Spider-Man, Pak. Itu adalah anak buah Tony Stark yang dipecat. Astaga, bodoh lah. Makanya gue ketika ngelihat hal itu ya juga apa ya, kayak berasa kurang Spider-Man-nya. Maka pada akhirnya Marvel dan juga Sony memberikan sebuah bentuk penghargaan khusus kepada para fans untuk filmnya Spider-Man Brand New Day yang satu ini. Dan ini adalah pertama kalinya Spider-Man kembali kepada akar awalnya, yaitu adalah pemuda yang miskin, gak punya siapa-siapa, Ned gak ada, MJ gak ada, Aunt May meninggal tragis ya kan. Semuanya hidup dengan kesedihan, men. Alone ya, alone, single. Oke, jadi pada video kali ini gua akan mereaction mengenai beberapa adegan baru terkait mengenai filmnya Spider-Man Brand New Day ini. Apalagi mengenai rumornya kan ya, udah pernah kita bahas soal series yang berperan sebagai Jean Grey lah, sama ada metode X-Men juga kan ya. Bahkan juga ada penggabungan tema street level dan juga multiverse yang sangat gokil banget kepada film yang satu ini, men. Karena apa? Karena ini adalah momen ketika Spider-Man akan menghadapi semua para musuh-musuhnya dengan cara yang sangat gokil dan juga komik akurat, men. Apalagi di trailer pertamanya ya, kita mendapatkan ada banyak banget kejutan surprisingly lebih gelap, lebih dark. Itu baru Spider-Man, gak ada ceria. Mata lo ceria, kesel gua. Oke, so langsung aja ya kita reaction mengenai official new trailer Spider-Man Brand New Day. Oh, Spider. Oke. What is happening to me? Oh, ngelawan Scorpion. Oh, I'm losing hah? my mind. Oh, mutasinya ya? I gotta fix whatever this is right now. Oke, mata hitamnya ya. Oke. See, Dad, who do you think is actually watching these? Maybe someone. Okay, well, bye, someone. What the? Dr. Oh, jaring organik, Pak. If you see me with this stuff, run. Could you get rid of the bad aspects but keep the good? How would you decide what parts of nature are good or bad? Sorry about that. You're not one of my students, are you? It Oke. appears we're faced with a threat we can't control. One we can't even see. Jean Grey. You're the only one who's immune to it. You're the only one who can sense it. Oke. And what do you think they're looking for? Oh, see, you stumbled across my board. Oh ya, sini ada jadi ini ya, trackernya Spider-Man ya. Jay. You two don't know each other? Yo, Spider-Man, you okay? You get rid of that monster inside you? Think I might go see how. Oh, ini Jean Grey, Pak. Ini Jean Grey sih. You're not gonna get away with this. But he might. Oh ya, Jean Grey sih. Get that big. Thunderclap-nya Hulk, fuck. But you're in danger. You just have to trust me. Fine. This whole thing can get really MJ balik. Who are you? Frank, please. I don't have anywhere else to go. by the people who love you. Just gonna let him go by himself? Love you. The hand. If you're gonna do something, you better do it now. Oh. Never forget that. No matter how powerful. Oh. I miss you, Mike. Woi. Oke. Huh. All right. Just give me a sec. Give me a sec. Latihan dulu dia. Oh. Did you stretch? You a big stretcher? It's so good for you. You ready? Wow.
Oke, ini baru Spider-Man cuy. Ini baru Spider-Man cuy. Di trailer ini ya, mereka masih belum menampilkan si Jean Grey, tapi mengenai siluetnya udah ada cuy. Cuman yang lucunya adalah ketika Jean Grey pakai tudungnya segala macam ya, itu wajahnya masih nggak diperlihatkan men, masih hitam. Emang sengaja di pihak Sony itu mereka masih menyembunyikan siapakah tokoh yang diperankan oleh Shang Tsung. Padahal ya dalam segi bentuk kekuatannya, telekinesisnya, telepatinya itu udah si Jean Grey banget pak. Karena ketika dia merasuki beberapa orang untuk berkomunikasi dengan Spider-Man dalam segi rahasia ya, itu kan Jean Grey banget pak. Itu Jean Grey banget sih. Oke, boleh. Oke lah ya. Tapi kalau mengenai Hulk-nya, oke, Hulk-nya masih belum tampil abu-abu. Belum. Hulk-nya masih tampil hijau, Pak. Ya, hijau seperti kayak zaman-zamannya Avengers yang pertama ya. Yang dimana itu pertama kalinya Bruce Banner versi Mark Ruffalo bertransformasi sebagai Hulk versi MCU yang gak terlalu garang-garang amat Pak. Tapi mengenai penampilan dia sebagai Hulk di zaman-zamannya Avengers Endgame sampai kepada si Hulk aja ya. Untuk Hulk-nya, gue juga agak kurang suka men dengan dia bertransformasi sebagai Profesor Hulk. Dan mungkin MCU ketika melihat performa itu juga merasa downgrade banget. Maka pada akhirnya mereka mengembalikan Hulk kepada format lamanya, yaitu sebagai monster yang mengamuk dan juga sangat tidak terkendali. Itu baru Hulk pak, itu baru Hulk. Makanya gue ketika lihat dia tampil dengan cara begitu gokil, oke sih, boleh. Dan juga mengenai peran Punisher ya, seperti udah kita teorikan beberapa hari lalu bahwa Punisher di film ini bukan cuma sebagai cameo doang. Dia punya peran yang sangat penting, oke? Apalagi peran dia udah mulai muncul utama di proyeknya Punisher One Last Kill, yang dimana Punisher menghadapi salah satu bos mafia yang paling kejam di kota New York yang punya dendam pribadi kepada Punisher beberapa tahun yang lalu cuy, oke? Nah, mungkin saja plot itu akan disampaikan kepada filmnya Spider-Man Brand New Day, yang dimana mereka punya ancaman yang sama pak, oke? Yaitu adalah Tombstone sebagai musuh utamanya. Tapi sekali lagi ya, mengenai Tombstone ya, itu juga masih belum muncul sama sekali men. Masih tetap dirahasiakan, oke? Meskipun ya mengenai bocorannya, mengenai leaknya, wah itu udah ada berdebaran di mana-mana cuy. Tapi mengenai sosok Tombstone-nya masih belum dimunculkan sama sekali. Jadi dari pihak Sony dan juga Marvel, mereka masih ngekip banget mengenai wujudnya si Jean Grey sama Tombstone. Entah kenapa ya, karena mungkin mereka punya role yang begitu besar di film ini dan juga akan sangat berpengaruh kepada proyeknya Avengers Doomsday sampai kepada Avengers Secret Wars, oke? Tapi mengenai mata hitam Peter Parker ya, nah ini yang jadi pertanyaan. Dengan mutasi dia sebagai Man Spider ya, sepertinya Spider-Man di film ini akan tampil dengan wujud Man Spider sih. Atau enggak Venom Symbiote by the way. Tapi kalau Symbiote kayaknya nggak mungkin ya, karena sepanjang cuplikannya kita nggak menemukan ada sebuah cuplikan Symbiote segala macam. Mungkin ada, cuman ditutupin kali ya. Karena kan gini cuy, ciri khas Marvel ketika ada sebuah bentuk official trailer, new trailer, selalu ada bagian yang sengaja mereka tutupin. Seperti zaman-zamannya Spider-Man No Way Home, ya kan? Gak ada Tobey, gak ada Andrew. Pas film muncul, ada dong. Ya udahlah ya, ciri khas Marvel ya, ciri khas Marvel. Tapi satu hal yang bisa gue dapatkan adalah kayaknya sepertinya hubungan dengan si Peter Parker dan juga si MJ ini juga nggak yang terlalu berhenti banget ya. Karena di trailer ini kita bisa melihat kalau Spider-Man ini akhirnya bekerja sama dengan MJ untuk menghadapi ancaman yang sangat besar. Oke, tapi lagi-lagi ya kita nggak tahu apa ancamannya. Dan juga gue belum bisa memahami sih kenapa si Peter Parker ini dia masih mengajak MJ untuk berpetualang bersama dia, padahal dia udah tahu konsekuensinya di filmnya Spider-Man No Way Home ketika dia udah menyadari bahwa dia ingin semua teman-temannya selamat dan juga aman ya kan. Akhirnya dia memutuskan untuk menghapus semua memori mereka tentang Peter Parker sebagai Spider-Man coy. Itu kan udah tragis kan ya. Jadi bisa gue katakan untuk trailernya Spider-Man Brand New Day ini dengan total hampir 3 menit ini ya,
ada beberapa detail yang bisa gue bahas di video berikutnya, karena gue menemukan ada beberapa detail cukup menarik buat kita bahas, buat kita breakdown, dan juga ini akan tersambung kepada filmnya Avengers Doomsday dan Secret Wars. Dan juga kita menemukan ada alat inhibitornya si Bruce Banner ya, jadi mana itu alat udah pernah ia pakai semenjak seriesnya si Hulk dan juga filmnya Shang-Chi kemarin cuy. Oke, cuman mengenai alat itu ya, ini mungkin buat kamu-kamu yang nggak nonton si Hulk, alat itu merupakan sebuah bentuk alat yang menahan darah gamma yang berada dalam tubuhnya si Bruce Banner ini pak, seperti itu. Makanya ketika di film ini untuk alatnya udah di-upgrade jauh lebih baik men. Oke, karena di serialnya si Hulk itu juga alat juga masih kayak apa ya, kayak alat portable biasa, nggak ada canggih-canggihnya pak. Jadi kayak alat yang begitu replika lah ya. Tapi di film ini udah jauh lebih matang, jauh lebih canggih. Dan juga gue pengen tahu sih alasan kenapa si Bruce Banner ini kembali kepada mode Hulk awalnya pak. Oke, karena kan ya lagi-lagi cuy, di filmnya Avengers Endgame, Bruce Banner udah pernah mengatakan bahwa dia udah menyatu kepada alter ego sendiri pak, yaitu adalah Hulk sebagai Profesor Hulk. Tapi di film ini kok lepas. Nah itu dia pak. Jadi itu akan kita nantikan jawabannya di video breakdown nanti cuy. Oke, karena gue udah menemukan ada banyak banget dan jadi oke, nanti nextnya kita ngebahas mengenai breakdown lengkap untuk new trailer Spider-Man Brand New Day yang satu ini. Oke, mantap. Nah sekarang gue serahkan kepada kalian, gimana pendapat kamu terkait mengenai Spider-Man Brand New Day new trailer yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah. Woo!